Oke, kita mulai komsel malam ini. Sebelumnya, hai semuanya, apa kabar? Dijawab dalam hati. Hai. Oke, senang banget bisa berkumpul bareng lagi di komsel setiap hari Jumat. Sebelum kita masuk ke komsel kita, aku mau ajak teman-teman buat kita sama-sama membawa hati kita ke Tuhan. Kita mau juga Tuhan hadir dalam hati kita, dan Tuhan juga hadir dan beracara di komsel ini. Mari kita sama-sama mau mengajak Tuhan hadir dengan menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Kami mengucap syukur Tuhan setiap saat, setiap waktu kepada-Mu Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman semua, mari kita sama-sama menyatukan hati dan kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, kami bisa berkumpul saat ini. Kami percaya Tuhan semua atas kesempatan yang Kau berikan, atas anugerah dan karunia dari Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang beracara dalam komsel malam ini. Tuhan yang berkati kami masing-masingnya Tuhan. Tuhan yang menjadikan hati kami tanah yang subur supaya kami juga bisa bertumbuh dan berbuah ya Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan yang berkati Tuhan untuk setiap teman-teman yang hadir dan Tuhan juga berkati untuk Niko yang akan membawakan dan sharing firman hari ini. Tuhan yang memakai dia Tuhan, Tuhan yang menjamah dia sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Selamat malam lagi buat semuanya. Oke. Sekarang kita mau nyanyi, kita mau mengucap syukur sama-sama ke Tuhan. Kalau misalnya mau joget-joget di rumah, kan kameranya nggak nyala juga nih. Boleh dijoget-joget. Sama-sama, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yuk, kita nyanyikan satu lagu ini, segala puji syukur. Sambil tepuk tangan juga boleh. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
haleluya. Kita ulang dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mungkin pada nggak nyalain kamera, tapi aku mau ajak kita nyanyinya sambil senyum dan dalam hati kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan buat setiap hari, setiap saat yang Tuhan berkati buat kita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Oke. Udah, aku panas, sampai lain panas. Oke, sebelum kita masuk ke sharing hari ini yang dipimpin oleh Niko, dibawakan oleh Niko, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau Tuhan melihat hati kita mau Tuhan yang mengajar kita untuk sungguh-sungguh dan tetap setia hingga saatnya nanti Tuhan memanggil kita. Kita mau nyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali, Tuhan selidiki hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, kita mau bawa lagu ini sebagai doa kita. Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir. Tuhan, ajar kami tetap setia ya Tuhan.
ini aku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Aku serahkan kepada Niko. Ya, terima kasih Ciesi. Shalom, malam teman-teman. Oke, yuk sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini kami boleh kembali bertemu, kami boleh bersekutu melalui Zoom Komsel malam hari ini, Tuhan. Setelah lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya kami boleh mengerti dan memahaminya, bahkan boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu sajalah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam hari ini kita merenungkan satu tema yang cukup unik, karena kalau bahasa Inggrisnya hide and seek gitu ya, bahasa Indonesianya berarti peta umpet teman-teman. Nah kita mau ngomongin apa sih peta umpet, pada bingung gitu kali ya. Kayak temanya apa sih hide and seek, peta umpet, bingung gitu. Nah nggak apa-apa, nanti kita akan bersama-sama belajar apa sih yang sebenarnya kita akan sama-sama pelajari dari satu tema ini. Nah untuk memulainya aku mau tanya dulu, ini pertanyaan yang apa ya, tiap orang bisa beda-beda sih, tapi ini pertanyaan yang aku yakin setiap kita pasti mengalaminya. Pertanyaannya adalah, kalau di dalam kehidupan teman-teman gitu ya, tepatnya waktu teman-teman masih kecil, biasanya setelah teman-teman melakukan kesalahan, apa yang kalian lakukan? Waktu kalian masih kecil nih ya, misalnya masih SD, masih TK gitu. Biasanya kalau kalian habis melakukan kesalahan, apa yang kalian lakukan? Kesalahannya apa? Misalnya kalau masih kecil kan kita paling jatuhin barang, mecahin vas bunga gitu ya. Mecahin TV, kalau mecahin TV kayaknya jarang deh. Itu keterlaluan kayaknya. Ngabisin makanan, ngabisin snack di toples gitu ya. Harusnya buat bareng-bareng dihabisin sendirian. Ya, intinya kalau kalian melakukan kesalahan, biasanya apa yang kalian lakukan? Boleh minta jawabannya teman-teman? 2-3 orang itu apa ini testimoni biasa. Merenung, wah cie sih. Kecil-kecil udah ini dewasa banget nih, merenung gitu. Kalau aku dulu waktu kecil, dulu tuh pernah, kecil sih aku gendut ya, jadi dulu waktu kecil sih sering ngabisin makanan gitu. Padahal buat bareng-bareng, buat satu keluarga, kue keringnya baru bikin, sorenya langsung habis teman-teman. Dan biasanya karena udah tahu kalau salah, biasanya sih mengunci diri di kamar sembunyi gitu ya, biar nggak ketahuan mama gitu, biar nggak dimarahin. Atau kalau nggak, biasanya baik-baikin mama gitu, sok-sok baik, biar nggak disalahin, biar nggak dimarahin gitu, biar mama nggak tahu gitu istilahnya. Nah kalau teman-teman gimana? Cie sih tadi bilangnya merenung. Antonia, kecilnya nakal nggak nih? Enggak lah. Nakalin. Siapa? Oh. Enggak sepreman sekarang. Oh, dia mengakui kalau sekarang dia preman. Antonia berarti kecilnya diam lah. Diam aja sih. Diam aja ya, Ton? Nggak ngapa-ngapain ya? Enggak. Kayaknya Sosok nggak bersalah gitu. Kan muka malaikat. Oke, thank you. Ini yang cowok. Henok, Onel, atau Gerard, pernah nggak begitu? Misalnya melakukan kesalahan, entah apapun juga itulah. Kesalahan kecil, kesalahan besar, terus gimana ini kalian? Sikap kalian misalnya, atau kalau misalnya kakak beradik nih ya, berhubung aku punya adik nih, Gerard sama Onel nih. Dulu pernah tuh jahilin adik. Masih ingat kan teman-teman kalau kita kecil ada mainan pistol-pistolan yang ada pelurunya, peluru plastik gitu kan ya? Dulu aku pernah tuh. Ya, iya. Nah pernah tuh pegang pistol, jahil maksudnya, ada adikku di depanku, adikku waktu itu masih Nggak pernah. Nah, adikku masih TK kalau nggak salah, ku tembak, nangis lah adikku teman-teman. Terus habis itu ya gitulah langsung kelempar pistolnya, lari gitu ya, soal-soal main.
biar nggak dimarahin sama papa mama waktu itu. Karena kalau adik nangis, aduh, itu bahaya mah. Gerard sama Onel pernah nggak pengalaman begitu? Nyapenya. Gerard, Jailin Onel pernah nggak? Atau Henok, Jailin Jason dulu pernah nggak? Kalau Jailin ya benar, tapi ya nggak terlalu ekstrim banget saya bilang sih. Oke, thank you. Ya, mungkin cukup ya teman-teman ya. Tapi satu hal yang biasanya ya, nggak semua sih, tapi biasanya kita lakukan tuh, kalau misalnya kecil kita habis, entah itu Jailin atau berbuat salah, atau misalnya mecahin barang, ya pokoknya salah satu dari itulah. Biasanya yang kita lakukan sebagai anak kecil karena takut gitu ya, apalagi kalau misalnya papa mamanya dulu pemarah gitu, dikit-dikit dimarahin itu biasanya langsung lari teman-teman, langsung sembunyi gitu, atau pura-pura nggak bersalah. Ya intinya pokoknya dihilangin lah barang buktinya supaya nggak dimarahin gitu, supaya nggak dimarahin dan ya sembunyi. Ya intinya biar kita nggak kena marah lah gitu teman-teman. Nah hide and seek ini kan tema kita hari ini kan tentang petak umpet atau istilahnya ya kita bersembunyi gitu lah teman-teman. Nah, apa hubungannya sama kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Nah, sebetulnya sadar atau enggak, percaya atau enggak, yang namanya petak umpet itu juga kadang kita lakukan. Bukan sekedar waktu kita masih kecil mainan, terus kita ada teman kita yang nyari, kita sembunyi gitu ya. Tapi juga kadang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya waktu kecil kita melakukan kesalahan, kita sembunyi dari papa mama, tapi sampai sekarang pun, kalau kita berbuat dosa, kalau kita melakukan kesalahan sama Tuhan, kalau kita nggak taat sama perintah Tuhan, seringkali yang kita lakukan adalah kita berusaha sembunyi dari Tuhan. Kita berusaha menutupi kesalahan yang kita lakukan, kita berusaha menutupi dosa yang kita lakukan, dan kita berusaha sembunyi sama Tuhan. Nah, kenapa kok kita seringkali berusaha sembunyi, kita nggak mau ketemu sama Tuhan? Karena kita malu, teman-teman. Kita malu ketika kita berbuat dosa. Nah, aku akan share screen ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal ini. Nah, mungkin masih bingung gitu ya teman-teman. Petak umpet, dosa, di orang Kristen apa sih hubungannya? Tapi nanti harapannya bersama dengan kita pelan-pelan belajar ini kita bisa semakin mengerti. Hide and seek gitu ya, petak umpet. Ternyata ini bukan sekedar dilakukan oleh kita waktu masih kecil, tapi juga masih kita lakukan sampai saat ini. Bedanya, kalau sekarang kita main petak umpetnya bukan sama manusia, tapi kadang-kadang sama Tuhan pun kita main petak umpet. Kita berusaha sembunyi dari segala kesalahan, segala dosa yang kita lakukan, teman-teman. Kenapa? Alasannya satu itu tadi, teman-teman. Karena kita merasa malu. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan sama Tuhan, kita merasa malu akan dosa-dosa kita. Nah, itulah sebabnya kita berusaha sembunyi dari Tuhan. Kita berusaha supaya jangan sampai Tuhan tahu lah. Entah kita karena merasa malu aja, atau mungkin yang kedua karena kita merasa takut Tuhan marah sama kita. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa kita berusaha sembunyi atau bahkan menutup-nutupi segala dosa kita, teman-teman. Dan ternyata, teman-teman, apa yang dilakukan oleh kita ini ternyata sudah dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman Adam dan Hawa. Manusia sudah berusaha menyembunyikan dosa mereka sejak awal mula kisah penciptaan. Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa pun, ketika mereka pertama kali terjatuh dalam dosa, yang pertama kali mereka lakukan adalah bersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah, kita akan sama-sama baca ayatnya. Kejadian pasal 3 ayat 8. Nah, firman Tuhan ini mengatakan apa? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Jadi pada waktu itu kejadiannya mereka sudah memakan buah pengetahuan yang Tuhan larang, dan mereka tahu, mereka sudah nggak taat sama Tuhan, mereka sudah melanggar perintah Tuhan, mereka sudah jatuh dalam dosa. Dan setelah itu, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, yang berjalan-jalan pada taman itu, Taman Eden ya, yang dilakukan mereka apa? Mereka bersembunyi, teman-teman. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi karena mereka tahu mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka telah berbuat dosa, mereka langsung bersembunyi supaya mereka nggak ketemu sama Tuhan. Karena mereka malu, mereka takut, mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Dan teman-teman, ternyata ada satu bagian lain dalam firman Tuhan yang
juga menyatakan tentang bersembunyi ini, teman-teman. Nah, kita mau baca lagi dari satu bagian firman Tuhan, dari Yehezkiel pasal 8 ayat 9 sampai 12. Ini ceritanya adalah pada waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Yehezkiel untuk menegur umat Tuhan, untuk menegur pemimpin-pemimpin agama, atau zaman sekarang ya kita taunya sebagai pendeta atau hamba-hamba Tuhan, untuk menegur mereka karena mereka sudah berbuat sebuah kesalahan. Tuhan memerintahkan kepada Yehezkiel seperti ini, masuklah dan lihatlah perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Segala berhala-berhala kaum Israel, dikatakan oleh firman Tuhan, terukir pada tembok sekelilingnya. Jadi pada waktu itu, umat Allah bersama dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu, mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Bahkan mereka mengukir gambaran tentang berhala-berhala itu, tentang dewa-dewa mereka itu, di dinding-dinding bait Allah, teman-teman. Lucunya, mereka berkata, umat Allah pada waktu itu berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Perhatikan kata-kata itu ya teman-teman. Tuhan tidak melihat kita. Kalau teman-teman perhatiin tadi waktu Adam dan Hawa juga bersembunyi, coba kita pikir gitu ya. Kan Tuhan kita itu Tuhan yang Maha melihat. Meskipun kita sembunyi pun Tuhan tahu di mana kita berada. Nah, ketika Adam dan Hawa berusaha sembunyi, apa yang mereka pikirkan menurut teman-teman? Apakah mereka lupa kalau Tuhan itu mengerti, Tuhan melihat apa yang sebenarnya mereka sudah perbuat? Nah, teman-teman, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia sudah ternodai oleh dosa, dosa membuat kita, manusia itu merasa bahwa Tuhan nggak melihat dosa-dosa mereka. Tuhan nggak melihat dosa-dosa kita. Tapi apakah benar demikian, teman-teman? Apakah benar Tuhan nggak melihat dosa-dosa kita? Meskipun kita misalnya berbuat satu dosa dan kita tutupin dengan segala cara, sampai orang pun nggak tahu kalau kita sudah berbuat dosa. Pertanyaannya, apakah Tuhan juga nggak tahu? Apakah Tuhan juga tidak melihat? Nah, kita kan nanti akan temukan jawabannya, teman-teman. Ketika waktu itu, di dalam kisah tadi, dalam Yehezkiel, pasal 8, dikatakan bahwa waktu itu umat Allah dan pemimpin-pemimpin agama mengatakan bahwa Tuhan nggak lihat kita kok. Tuhan nggak melihat apa yang kita lakukan. Tuhan nggak melihat apa yang kita perbuat. Satu kenyataan yang menyedihkan adalah ternyata yang nggak melihat, ternyata yang buta itu bukan Tuhan, tapi mereka sendiri. Karena ketika mereka menjadi penyembah-penyembah berhala, ketika mereka menyembah Allah-Allah lain yang bukan Tuhan, bukan Allah Israel, mereka menjadi serupa dengan Allah mereka itu. Mereka menjadi serupa dengan berhala itu. Di Mazmur pasal 135 ayat 15-17, firman Tuhan mengatakan bahwa berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mereka. Teman-teman perhatiin ya, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang berhala, itu adalah segala sesuatu buatan tangan manusia. Jadi bahkan di zaman sekarang pun, apapun bisa menjadi berhala, ketika itu menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyembah berhala tersebut, sudah pasti kita akan menjadi semakin serupa juga dengan berhala kita. Dan seringkali teman-teman, satu hal yang menyedihkan adalah ketika kita merasa Tuhan nggak melihat dosa-dosa kita, kenyataannya malah kita lah sendiri yang tidak melihat. Kita lah sendiri yang menjadi buta. Sama seperti umat Tuhan pada waktu itu. Manusia telah menjadi buta. Sama seperti berhala yang mereka sembah. Tadi Mazmur mengatakan bahwa berhala-berhala itu tidak mempunyai, berhala-berhala itu mempunyai mata, tapi mereka nggak dapat melihat. Dan ketika kita berusaha menyembah berhala-berhala kita, apapun itu yang bukan Tuhan, pada akhirnya kita juga akan menjadi buta, sama seperti berhala-berhala yang kita sembah. Teman-teman, pada waktu itu, kenapa mereka seperti itu? Kenapa umat Allah seperti itu? Kalau kita baca ceritanya dalam Yehezkiel ya teman-teman, pada waktu itu para pemimpin agama itu berusaha bersembunyi dari Tuhan dalam upacara mewah mereka. Jadi mereka tetap melakukan upacara, tetap melakukan ibadah kepada Tuhan,
Dan bahkan itu dilakukan dengan wah, begitu teman, dengan mewah. Mereka berharap dengan mereka melakukan semuanya itu, Tuhan tidak melihat mereka. Tuhan tidak menyadari dosa-dosa mereka. Dan bahkan tadi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka merasa Tuhan tidak melihat mereka, teman-teman. Tuhan tidak melihat perbuatan keji yang mereka lakukan. Dan ini menjadi satu bukti bahwa pada waktu itu para pemimpin agama berusaha bersembunyi dari Tuhan melalui upacara-upacara yang mereka lakukan. Nah, apa hubungannya sama kita di zaman sekarang? Di zaman sekarang kalau kita nggak hati-hati, agama atau bisa dibilang kekristenan bisa jadi juga tempat kita bersembunyi dari Tuhan. Apa maksudnya ini, teman-teman? Mungkin kita bingung gitu ya. Agama bisa menjadi tempat kita bersembunyi dari Tuhan. Teman-teman sadar nggak? Kadang kita pernah melakukan satu hal ini. Ketika kita berbuat dosa gitu ya. Ada beberapa dari kita yang mungkin merasa kayak, aduh, aku kok udah berbuat dosa ya. Ya udahlah, aku kayaknya harus makin ngencengin nih pelayananku. Aku harus makin rajin ke gereja, aku harus makin rajin doa, makin rajin baca Alkitab. Tapi ternyata motivasi kita bukan untuk bertobat, tapi sekedar untuk mengalihkan pandangan Tuhan. Karena kita merasa, oh, kalau aku makin rajin beribadah sama Tuhan, oh, kalau aku makin rajin pelayanan sama Tuhan, Tuhan pasti lupalah sama dosa-dosaku. Tuhan pasti lupalah sama kesalahan yang udah aku berbuat. Kita melakukan semuanya itu, tapi kita nggak bertobat, teman-teman. Kita nggak mau mengakui, kita nggak mau menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tapi kita berusaha menutupinya dengan cara melakukan pelayanan, makin rajin baca Alkitab, makin rajin berdoa, makin rajin ikut ibadah, ikut komsel, ikut KTB. Tapi ada satu hal yang salah. Kita melakukan semuanya itu, kelihatannya dari luar kita adalah orang yang kudus, orang yang baik, orang yang benar-benar, tapi ternyata hati kita kosong, hati kita merasa hampa. Kenapa kita bisa merasa seperti itu? Kemungkinannya adalah, yang menjadi penyebabnya adalah, kita sadar kita berbuat dosa sama Tuhan. Kita sadar kita punya banyak dosa. Tapi kita nggak mau mengakuinya di hadapan Tuhan, kita nggak mau bertobat. Malahan kita berusaha menutupi semuanya itu dengan cara melakukan hal-hal yang kita kira menyenangkan Tuhan, dan kita kira Tuhan akan lupa terhadap dosa-dosa kita. Nah, itulah sebabnya kita juga harus berhati-hati, teman-teman. Karena apa yang terlihat baik pun, seperti pelayanan, ibadah, doa, baca Alkitab itu hal yang baik kan. Tapi kalau kita salah motivasinya, kalau tujuan yang ada di balik kita melakukan semuanya itu salah, dan kita malah menjadikan semuanya itu menjadi tempat kita bersembunyi dari Tuhan, menjadi sebuah alasan di mana supaya Tuhan nggak melihat dosa-dosa kita, supaya kita bisa mengalihkan pandangan Tuhan dari dosa-dosa yang kita lakukan, itu hal yang salah, teman-teman. Dan kita harus berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita merasa seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama di Yeskel tadi. Mereka melakukan berbagai kejahatan, mereka melakukan berbagai dosa, berbagai kekejian yang itu mendukakan hati Tuhan. Dan mereka mengatakan, Tuhan nggak lihat kita kok. Tuhan nggak lihat kita. Tuhan nggak melihat apa aja dosa-dosa yang kita lakukan. Dan bahkan mereka mengatakan, Tuhan meninggalkan tanah ini. Tuhan nggak peduli sama kita. Jadi nggak apa-apa lah kita berbuat dosa. Dan mereka terus berbuat dosa. Dan bersamaan dengan ketika mereka berbuat dosa itu, mereka terus melakukan ibadah mereka kepada Tuhan. Tapi hati mereka nggak mengarah kepada Tuhan. Hati mereka tetap mengarah kepada dosa-dosa, kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan teman-teman, kalau ternyata di saat ini ada dari kita yang seperti itu, kita rajin ikut ibadah, kita rajin pelayanan di sana-sini, di gereja kita pelayanan, di luar kita pelayanan. Tapi kalau ternyata alasan atau motivasi dari semuanya itu bukan benar-benar untuk Tuhan, tapi sekedar untuk mengalihkan pandangan Tuhan dari dosa-dosa kita. Kalau alasan dari semuanya itu hanya untuk supaya kita gak dimarahi oleh Tuhan, supaya kita dapat bersembunyi dari Tuhan, maka teman-teman kita harus berhati-hati. Ketika kita seperti itu, ternyata kita malah menjadi buta. Bukan Tuhan yang gak melihat kita, tapi malah kita yang menjadi buta dan tidak melihat Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha melihat.
Kejadian 16 ayat 13 mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang El Roy. Dia adalah Tuhan yang Maha Melihat. Lalu teman-teman dalam Ibrani, ini sorry aku belum ganti ininya, teksnya dalam Ibrani, firman Tuhan mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan tanggung jawab. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Teman-teman, tadi kita sudah belajar dari kisah Adam dan Hawa. Bahwa kenyataannya ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membuat kita menjadi malu. Nah, inilah alasan kenapa kalau misalnya teman-teman berbuat satu dosa, apapun dosanya itu, entah itu dosa yang kelihatannya kecil atau dosa yang kelihatannya besar pun, kecenderungan yang kita punya adalah kita akan berusaha menutup-nutupi kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Dan ini teman-teman nggak usah diajari, tapi kita manusia belajar sendiri. Makanya tadi waktu di awal aku tanya, waktu kecil kita berbuat kesalahan. Kalau misalnya waktu kecil kita berbuat salah, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan seringkali itu bersembunyi. Gak mungkin anak kecil berbuat kesalahan terus tiba-tiba, Pak Ma, aku minta maaf ya, Pak Ma, Niko minta maaf ya, tadi Niko udah melakukan ini, itu. Jarang teman-teman, jarang banget ada anak kecil seperti itu. Kalau anak kecil melakukan kesalahan, seringkali yang dilakukan adalah bersembunyi. Dia nggak mau mengakui kesalahannya, dia nggak mau mengakui perbuatannya. Sampai orang tuanya mengajari, kamu nggak boleh seperti ini, kamu harusnya seperti ini. Nah, setelah itu, baru anak kecil tahu. Tapi, kalau misalnya dia nggak dikasih tahu, yang umumnya dilakukan apa? Bersembunyi, bahkan nyalain orang lain, teman-teman. Dan bukankah itu juga yang sering kita lakukan? Terkadang kalau kita berbuat salah, karena kita nggak mau disalahin, karena kita nggak mau dipermalukan, kadang sadar atau nggak sadar kita malah menyalahkan orang lain, atau menimpakan kesalahan itu kepada orang lain. Dan parahnya, ada juga orang-orang yang bukan sekedar menyalahkan orang lain, tapi malah menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan ini. Coba kalau Tuhan seperti ini, coba kalau Tuhan kayak begitu. Pasti aku nggak akan mengalami semuanya ini, Tuhan. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, kalau dilihat lagi ke belakang, yang salah siapa, teman? Salah kita. Tapi kita nggak mau mengakui kesalahan kita. Kita nggak mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita malah seringkali menyalahkan, melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Dan sama seperti Adam dan Hawa, teman-teman. Ketika kita berbuat dosa, kita berusaha sembunyi. Kita berharap Tuhan nggak melihat dosa-dosa kita. Kita berharap Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Kita melakukan segala sesuatu supaya kalau bisa, udahlah Tuhan nggak usah ingat-ingat lagi dosaku. Udahlah, Tuhan nggak usah ingat-ingat lagi kesalahanku. Memang benar, teman-teman. Tapi semuanya itu harus diawali dengan sebuah pertobatan, dengan sebuah pengakuan. Kalau kita nggak berusaha mengakui dosa-dosa kita, kalau kita nggak berusaha bertobat dari dosa-dosa kita, maka semuanya akan sama aja, teman-teman. Kita akan sekedar berusaha menutupi semuanya itu, tapi nggak akan pernah selesai, teman-teman. Dan teman-teman, salah satu tempat terburuk bagi kita anak-anak Tuhan adalah satu hal ini, teman-teman. Spiritual ghost town itu. Satu tempat di mana kita percaya bahwa kita nggak bisa menceritakan dosa kita kepada orang lain. Entah apa dosa yang dimiliki teman-teman. Tapi seringkali yang kita rasakan adalah kita malu dengan dosa kita. Kita nggak mau berusaha menceritakan ke orang lain karena kita takut orang lain malah menghakimi, atau orang lain malah menjelek-jelekan kita karena dosa yang kita lakukan. Dan inilah yang menjadi penyebab kita malu untuk terbuka akan kesalahan kita, untuk terbuka dengan dosa-dosa kita. Apapun itu, teman-teman. Entah itu dosa yang besar, dosa yang kecil. Salah satu contohnya adalah dari pengalamanku pribadi, gitu ya, teman-teman. Dulu aku punya satu pergumulan waktu di kampus, gitu, teman-teman. Ini pergumulan masalah emosi, gitu ya, nggak suka sama orang, gitu ya. Karena aku pernah cerita ya, dulu pernah minta pengen punya musuh sama Tuhan, gitu, teman-teman. Dan setelah dikasih, malah ngomel sama Tuhan, gitu kan ya. Dan ketika aku merasakan yang namanya punya musuh, itu bergumul begitu hebat. Ada rasa emosi, ada rasa marah, tapi susah untuk cerita ke orang lain. Kenapa?
Karena aku takut orang-orang lain melihat, ih, Niko ternyata emosian juga ya. Ih, Niko ternyata pemarah ya orangnya. Padahal selama ini kalau biasa sama kita nggak pernah marah, bercanda-bercanda aja, dibully kayak gimana pun juga biasa-biasa aja. Ih, ternyata Niko emosiannya pemarah ya. Nah, terkadang karena hal-hal itu kita jadi susah untuk terbuka akan apa yang kita sudah lakukan, akan dosa-dosa kita, akan kesalahan kita. Dan ya seperti yang tadi kita sama-sama belajar, bahkan dari kecil pun kita sudah terbiasa untuk menutupi segala kesalahan kita, untuk bersembunyi akan segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan ini berbahaya, teman-teman. Karena kita kalau berada di satu momen ini, kalau kita berada di satu kondisi ini, kita berada di satu momen kita nggak berani menceritakan dosa kita nggak berani berbagi akan dosa kita, dan kita memendam semuanya, kita menutupi semuanya, dan berkata kayak, udahlah aku mau selesaikan ini sama Tuhan aja, aku mau selesaikan ini berdua aja sama Tuhan. Nah, ini berbahaya, teman-teman. Memang kita harus menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, tapi kita juga butuh orang lain. Dan kalau kita merasa bahwa kita nggak bisa menceritakan dosa kita kepada orang lain, kita berada di satu kondisi ini, seringkali yang terjadi adalah kita jadi stres, jadi depresi, dan yang seringkali dialami oleh anak muda zaman sekarang, overthinking kemana-mana, insecure, stres, depresi, karena nggak bisa menceritakan semua hal yang ia rasakan. Dan teman-teman, ini ada satu hal yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa Tuhan nggak merindukan kita, Tuhan nggak menginginkan kita seperti itu. Di Kejadian 3 ayat 9-21, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan tahu hal itu. Kalau kita pikir ya, waktu Tuhan tahu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bisa nggak langsung hukum itu? Langsung dijatuhin petir, jedar gitu, langsung mati Adam dan Hawa. Bisa nggak? Bisa ya teman-teman ya. Atau misalnya langsung diapain juga terserah Tuhan, bisa kok. Kan Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang tahu segala-galanya. Meskipun mau ditutupin seerat apapun, kayak apapun, Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan lakukan apa? Ketika Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Tuhan menghampiri mereka, firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan memanggil mereka, teman-teman. Dan di ayat 21, firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau kita jadi Tuhan, pasti kita kecewa, teman-teman. Pasti kita sedih, karena ternyata apa yang kita sudah ciptakan dengan baik itu ternyata malah berusaha melawan Tuhan, tidak menaati perintah Tuhan. Tapi di tengah segala kecewaan yang Tuhan rasakan, Tuhan masih mengasihi mereka. Dan bahkan Tuhan memanggil manusia itu. Kenapa, teman-teman? Kenapa Tuhan memanggil Adam dan Hawa pada waktu itu? Kalau Tuhan suruh maksa mereka gitu ya, langsung, udah kamu ngomong salahmu apa, bisa kan? Tapi enggak. Tuhan melakukannya dengan satu tindakan kasih. Tuhan memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Karena Tuhan menginginkan supaya mereka mengakui kesalahan mereka sendiri. Mereka mengakui dosa mereka tanpa Tuhan harus menuntut, Tuhan harus melakukan sesuatu supaya mereka mau mengakui dosa-dosa mereka. Dan itulah juga yang Tuhan rindukan pada kita semua, anak-anak. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan, kita jangan malah lari dari Tuhan, kita jangan malah bersembunyi dari Tuhan. Yang seringkali kita lakukan adalah kita lari, kita bersembunyi dari Tuhan, kita takut Tuhan malah menghukum kita, kita takut Tuhan malah menghakimi kita, kita takut Tuhan marah sama kita. Jangan kita malah seperti itu, teman-teman. Tuhan sedih, pasti teman-teman, Tuhan sedih ketika kita jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak pernah menghakimi, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tuhan tidak pernah menyalahkan kita, teman-teman, karena Tuhan tahu bahwa memang kecenderungan kita manusia berdosa inilah kita gampang jatuh dalam dosa. Dan ketika jatuh dalam dosa, Tuhan cuma pengen satu. Kita datang ke Tuhan, kita mengakui segala kelemahan, kekurangan kita mengakui kesalahan dan dosa kita. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Terkadang kita melihat Tuhan tuh kayak, apa ya teman-teman,
sosok yang begitu tegas, begitu disiplin, kayak misalnya kalau di kuliah tuh kayak dosen killer gitu ya, kalau atau mungkin di sekolah kayak guru-guru yang jahat yang kalau kita melakukan kesalahan langsung dipukul pakai penggaris atau langsung dijewer gitu. Kadang tuh kita lihat Tuhan tuh kayak begitu. Atau kayak polisi yang kalau misalnya kita lakukan kesalahan, kita langsung ditilang, kita harus masuk ke pengadilan, bahkan bisa dipenjara. Kadang kita melihat Tuhan tuh seperti itu, teman-teman, sebagai figur yang menakutkan, figur yang berotoritas. Tapi apakah Tuhan seperti itu? Nah, teman-teman, Tuhan memang adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang berdaulat, tapi dia juga Tuhan yang mengasihi. Dia adalah Tuhan yang sangat menyayangi kita. Dan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, Tuhan yang cuma pengen satu, teman-teman. Tuhan pengen kita berbalik kepadanya, Tuhan pengen kita datang kepadanya, Tuhan pengen kita minta maaf, pengen kita mengakui dosa kita. Dan ia tidak akan menghukum kita, teman-teman. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seringkali kalau misalnya kita berbuat dosa dan kita merasakan akibatnya, sebetulnya itu bukan hukuman dari Tuhan, teman-teman. Tapi itu adalah akibat dari dosa yang kita lakukan. Karena yang namanya dosa itu jahat, teman-teman. Dosa itu kayak penyakit, kan kita tahu. Dan ketika kita melakukan dosa, sebetulnya itu bukan hukuman yang Tuhan lakukan. Ketika kita berbuat dosa dan kita merasakan satu akibat gitu. Nah, itu adalah akibat dari dosa yang kita lakukan sendiri. Bukan karena kita berbuat dosa terus langsung Tuhan hukum gitu, enggak. Seringkali yang terjadi adalah akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Akibat dari dosa yang sudah kita lakukan, teman-teman. Dan dari satu ayat ini kita belajar bahwa Tuhan menghendaki, Tuhan merindukan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Di Kejadian 2 ayat 18, ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, teman-teman, ini memang satu ayat yang kita tahu ini tentang pernikahan gitu ya. Tuhan memberikan pasangan yang sepadan buat Adam. Tuhan memberikan Hawa. Tapi dalam satu bagian ini, sebenarnya ada satu maksud, ada satu tujuan yang Tuhan juga ingin katakan kepada kita, anak-anaknya. Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, Tuhan merindukan kita sebagai anak-anaknya itu punya satu komunitas. Punya suatu tempat di mana kita bisa terbuka, kita bisa menjadi apa adanya, kita bisa mengakui dosa kita bisa mengakui kesalahan kita. Dan komunitas itu adalah komunitas apa, teman-teman? Komunitas itu adalah gereja. Matius 16 ayat 18, Tuhan mengatakan kepada Petrus bahwa ia akan mendirikan gerejanya, ia akan mendirikan jemaatnya melalui murid-murid pada waktu itu. Dan saat ini kita sudah tahu bahwa gereja Tuhan sudah ada, teman-teman. Gereja Tuhan bukan sekedar bangunannya, gereja Tuhan bukan sekedar tempatnya, tapi gereja Tuhan adalah komunitas itu sendiri. Satu tempat di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Satu tempat di mana kita yang dipersatukan oleh Yesus ini berkumpul, kita saling bertumbuh bersama, kita saling menolong, kita saling mendukung. Dan itulah sebabnya kita nggak usah takut lagi untuk bisa terbuka, untuk bisa menceritakan segala pergumulan kita, segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Kenapa seringkali kita main petak umpet sama Tuhan ketika kita berbuat dosa? Kenapa kita berusaha sembunyi dari Tuhan ketika kita berbuat dosa? Karena kita malu, kan, teman-teman. Dan kenapa kita nggak mau cerita sama orang lain? Alasannya sama. Karena kita malu, karena kita takut dihakimi, kita takut dimarahi, kita takut dianggap buruk oleh orang-orang lain. Dan itu wajar, teman-teman. Karena kenyataannya ada orang-orang yang kurang baik juga, yang tidak berusaha mendengarkan. Mereka malah menghakimi tanpa tahu alasan yang ada di baliknya. Dan itu wajar, teman-teman. Kenapa kita jadi takut cerita sama orang lain? Karena itu, memang kita harus berusaha terbuka, kita harus berusaha menceritakan pergumulan yang kita alami ini kepada orang lain. Tapi kita juga harus berhati-hati, kita juga harus berhikmat.
Karena kalau kita salah, cerita ke orang gitu ya teman-teman mungkin ada yang sudah mengalami ya. Kalau kita salah cerita ke orang, kalau kita cerita ke orang yang tidak tepat, jatuhnya kita malah dihakimi, kita malah disalah-salahkan, dan bukannya kita merasa tenang, kita merasa lega, kita malah semakin bergumul, makin pusing, makin stres gitu ya. Nah, tapi bersyukur teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu komunitas, Tuhan sudah menyiapkan satu keluarga bagi kita, yaitu gerejanya, komunitas orang-orang Kristen. Memang ada orang-orang Kristen yang mungkin masih belum bisa menjadi orang Kristen yang baik, masih belum bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tapi percayalah teman-teman, ketika Tuhan mempersatukan kita dalam komunitas gereja ini, dan di konteksnya saat ini kita berada di komunitas Youth GKMI Pengharapan, percayalah juga Tuhan nggak membuatnya itu sebagai satu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana, teman-teman. Dan Tuhan rindu di dalam komunitas ini kita jadi komunitas yang bertumbuh. Kita jadi komunitas yang bisa saling terbuka, saling mendukung, saling menguatkan. Kita bisa jadi komunitas yang terbuka apa adanya. Karena kenyataannya gereja itu bukanlah tempat untuk orang-orang sempurna, teman-teman. Gereja itu bukanlah tempat untuk orang-orang yang luar biasa, yang nggak ada cacat celah, yang nggak punya kesalahan. Bukan, teman-teman. Gereja bukanlah tempat untuk orang sempurna. Tapi gereja adalah tempat bagi orang-orang yang sama seperti kita. Orang-orang yang bisa melakukan kesalahan, orang-orang yang bisa jatuh dalam dosa, orang-orang yang bisa jatuh lagi dan jatuh lagi. Dan itulah gereja Tuhan. Gereja itu seperti bengkel, di mana Tuhan memakai tempat ini untuk terus membenarkan diri kita, membetulkan diri kita, supaya pada akhirnya nanti kita bisa jadi sempurna, semakin serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, Tuhan merindukan kita untuk berada dalam komunitas gerejanya, agar kita bisa menjalin persahabatan yang intim dengan saudara-saudari kita dalam Kristus. Tuhan merindukan kita untuk berada dalam komunitas gerejanya ini, supaya kita bisa punya komunitas yang baik, kita bisa punya satu tempat di mana kita bisa terbuka menjadi apa adanya. Dan di dalam komunitas ini kita bisa saling mendukung dan bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga dalam Kristus. Nah, teman-teman, kiranya Tuhan menolong kita semua. Meskipun kita masih bisa jatuh dalam dosa, meskipun mungkin kita masih jatuh bangun dalam pergumulan kita, begitu ya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan nggak menginginkan kita untuk terus seperti itu. Tuhan menginginkan kita supaya kita bisa berani datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita kepada Tuhan dan bertobat. Dan nggak berhenti di sana aja. Tapi Tuhan juga pengen, bukan cuma sekedar mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, tapi Tuhan juga pengen supaya kita belajar untuk terbuka dengan komunitas yang Tuhan sudah sediakan. Komunitas apa itu? Komunitas gereja Tuhan. Meskipun di tempat ini adalah bukan orang-orang yang sempurna, orang-orang yang bisa berbuat salah, orang-orang yang bisa gagal juga, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah satu komunitas yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, dan saling belajar melalui segala kelemahan, segala kekurangan kita masing-masing. Sehingga melalui semuanya itu kita bisa berjalan bersama-sama, kita bisa saling bertumbuh bersama-sama, dan pada akhirnya kita menjadi komunitas gereja yang boleh semakin serupa dengan Kristus. Karena itu teman-teman, kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kami sadar bahwa kami masih sering jatuh dalam dosa, dan kami seringkali malu dan tidak mau mengakui segala dosa-dosa kami itu, Tuhan. Tapi hari ini kami belajar bahwa Tuhan kembali mengingatkan kami, bahwa Engkau merindukan kami untuk datang kembali kepadamu, untuk mengakui kesalahan dan dosa kami, dan bertobat, berbalik kepada Engkau, ya Tuhan. Dan terima kasih untuk komunitas yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk komunitas gereja Tuhan. Kiranya kami boleh punya keberanian untuk boleh saling terbuka, saling mendukung satu sama lain. Karena ini adalah komunitas yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, aku mau ngajak kita semua untuk belajar mempraktekkan gitu ya. Supaya kita nggak lagi-lagi main petak umpet sama Tuhan ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan sudah sediakan komunitas buat kita. Dan komunitasnya adalah komunitas Youth GKMI Pengharapan. Nah, malam hari ini aku mau ajak kita semua untuk
kita belajar sharing gitu ya tentang ya mungkin kesalahan dosa yang kita lakukan. Kalau misalnya teman-teman merasa itu terlalu pribadi, terlalu private, nggak apa-apa, nggak usah di-sharingin. Tapi terkadang ada hal-hal yang ya mungkin kita bergumul tentang manajemen emosi, kita bergumul misalnya nggak suka sama orang lain, tapi selama ini kita pendem sendiri sampai akhirnya kita dongkol, kita jengkel, dan kita nggak bisa menemukan solusinya. Atau mungkin kita bergumul tentang hal-hal lainnya, tentang pekerjaan kita, tentang relasi kita dengan lawan jenis, nggak apa-apa teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar terbuka, belajar untuk saling menguatkan satu sama lain juga. Nah, aku mau ajak kita untuk breakout room sebentar gitu ya, paling 5-10 menit aja. Jadi supaya kita bisa belajar sharing lebih lebih dalam lagi. Karena kalau gabung cowok cewek biasanya susah. Ini aku akan pisah jadi cowok sama cewek ini, berarti aku bagi jadi 3 grup aja kali ya teman-teman ya. Oke, bentar ya aku bagi dulu. Oke. Nah, teman-teman terserah mau sharing tentang apa, nggak harus cerita tentang pergumulan dosa, tentang kesalahan kalian, nggak apa-apa, sharing apapun juga, tapi kita mau sama-sama belajar malam hari ini untuk bisa lebih open, bisa lebih saling cerita satu sama lain gitu kan. Oke, sebentar ya teman-teman, aku bagi dulu.